Salam jemaat Citra Grand yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan kepada jemaat Citra Grand yang berada di rumah, salam, haleluya. Satu hal yang saya percaya, bahwa kita semua ada di dalam lindungan Tuhan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Roh Kudus yang telah turun bagi kita memberikan kekuatan di dalam menghadapi setiap apapun dalam kehidupan kita. Sama-sama saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan pujian ini. Anggur baru tercurah memenuhi setiap jemaat dikasihi Tuhan. Haleluya. Yeah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dikasihi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Sama-sama katakan hari ini hari Tuhan. Harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa lagi telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Anggur baru tercurah. Sekali lagi, nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Oh, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab kuasa Allah, Roh Kudus yang memberi kita kekuatan, amin. Haleluya.
Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau yang menguatkan setiap kami. Kau yang memberi kekuatan baru bagi setiap kami. Kau yang menghibur setiap kami, menuntun kami di setiap jalan-jalan hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan pujian ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah kami. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah. Urapilah, 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 berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah ya Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari jemaat Tuhan saja yang katakan urapilah. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Terima kasih.
berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sembah Kau Roh. Haleluya, haleluya, ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang penuhi setiap kami, Kau lawat setiap kami, ya Roh Kudus. Kelepasan, Kau yang kuatkan setiap kami, Kau menghibur setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kau yang berikan kemenangan bagi kami, ya Roh Kudus. Kau yang berikan kami kekuatan, Kau buat kami menang untuk menghadapi setiap hari-hari. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Tenang jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini,
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya hari ini? Sudah lama kita tidak berjumpa, muka bertemu dengan muka, karena kita masih ibadah menggunakan media online. Hari ini adalah hari istimewa, karena kita kembali memperingati Hari Pentakosta, Hari pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Walaupun saat ini kita memperingati tidak seperti biasanya dengan ibadah bersama di gereja. Namun saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa melalui Roh Kudus-Nya mampu melawat kita semua yang beribadah hari ini di rumah masing-masing. Karena kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh tempat maupun waktu. Roh Kudus akan melawat kita, melawat saudara dan saya yang membuka hati untuk dijamah dan dipenuhi oleh roh kuasanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohonkan biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita boleh mengerti ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama melalui media online ini Tuhan. Namun kami percaya kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruangan, oleh waktu. Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu yang berada saat ini. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan layakkan kami, Roh Kudus melawat kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh dimateraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, pada pasal sebelumnya di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan bahwa orang-orang percaya di kota Efesus itu telah dimateraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya dimateraikan dengan Roh Kudus? Artinya orang percaya kepada Kristus itu dimateraikan menjadi miliknya. Jadi kehadiran Roh Kudus pada diri orang-orang percaya itu merupakan cap, stempel, atau materai yang menandakan bahwa orang-orang percaya adalah sah
sebagai miliknya Tuhan. Tetapi kemudian Rasul Paulus menasehati kembali bahwa jemaat di Efesus harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa hal ini dapat terjadi? Bukankah dikatakan pada pasal 1, jemaat Efesus sudah dimateraikan. Tetapi di pasal yang kelima, kembali Paulus menasihati supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jawabannya ada di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Tampaknya bahwa orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus, orang-orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dapat kembali mendukakan bahkan memadamkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena dosa yang dibuatnya. Efesus 4 mengatakan, Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ayat ini menasihatin kita ya, supaya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, menjelang hari penyelamatan, firman Tuhan menasihatkan supaya kita menjaga diri kita, supaya kita tidak melakukan dosa yang dapat mengakibatkan, mendukakan dan memadamkan Roh Kudus itu sendiri. Itu sebabnya pada ayat yang sama, Rasul Paulus menasihati supaya dipenuhi Roh Kudus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi teguran Paulus memiliki alasan supaya kita memeriksa diri kita dan kembali kepada kehidupan yang berpusat kepada firman Tuhan atau firman kebenaran. Teguran dan nasihat Paulus berlaku umum bagi seluruh orang percaya supaya dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menghendaki supaya orang yang percaya Kristus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita simak rahasia kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, dipenuhi Roh Kudus merupakan kehendak Yesus Kristus kepada murid-murid dan orang-orang percaya pada saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 dan 8, Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ayat 8 katakan, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada Kisah Para Rasul pasal 2 diceritakan ketika tiba hari Pentakosta, di mana murid-murid bersama orang-orang percaya pada saat itu sedang berkumpul, berdoa bersama-sama dalam sebuah ruangan di Yerusalem. Dikatakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah itu di mana murid-murid pada saat itu sedang duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah yang menyerupai api, nyala api itu bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Para murid-murid mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus juga memiliki hak istimewa dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dipenuhi Roh Kudus itu berarti dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai dalam kehidupan kita, yaitu dalam pikiran, kehendak, perkataan, perasaan,
dan perbuatan. Saudara yang Tuhan kasihi, dipenuhi Roh Kudus itu tidak sama, ya, tidak sama dengan baptisan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi, dipenuhi Roh Kudus tidak sama dengan dibaptis dalam Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dialami oleh orang percaya terjadi hanya sekali dan tidak diulangi lagi. Tetapi dipenuhi Roh Kudus dapat terjadi berkali-kali, ya. Baik saat dia menerima baptisan Roh Kudus maupun juga bisa terjadi dalam pelayanan orang-orang percaya, bahkan di dalam pembaharuan. Jadi orang-orang percaya harus senantiasa mengalami pembaharuan dengan berkali-kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus adalah anugerah Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Anugerah berbeda dengan hadiah. Ya. Kalau hadiah diberikan itu karena ada perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kita. Ya. Hadiah merupakan reward, penghargaan yang diberikan atas prestasi yang kita lakukan. Tetapi anugerah adalah pemberian dari Allah berdasarkan kasih, bukan berdasarkan karena perbuatan baik kita. Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah anugerah Allah yang terbesar, seperti dialami dalam persekutuan orang-orang Kristen mula-mula di Yerusalem. Secara tiba-tiba mereka dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik, dia berjanji dia akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menyertai orang-orang percaya selama-lamanya. Roh Kudus menolong orang percaya dalam mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan keselamatan. Saudara yang Tuhan kasihi, ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, tugas utama yang berhubungan dengan pemberitaan Injil ialah menginsafkan. Kata menginsafkan berarti artinya menyatakan, menyingkapkan, membuktikan adanya suatu ketidakbenaran yang terjadi dan meyakinkan. Saudara, pelayanan Roh Kudus untuk menginsafkan ini bekerja dalam 3 aspek. Yang pertama, menginsafkan akan dosa. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan kesadaran bagi mereka-mereka yang sudah melakukan dosa, supaya mereka sadar, disadarkan untuk mereka memerlukan pengampunan dosa. Keinsafan akan dosa ini juga menjelaskan atau menerangkan bahwa ada akibat yang akan dialami jika seseorang yang berdosa itu terus berbuat dosa. Aspek yang kedua yaitu menginsafkan akan kebenaran. Roh Kudus juga menginsafkan atau meyakinkan orang bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dia telah bangkit dari orang mati, naik ke surga, dipermuliakan oleh Bapa dan Tuhan atas segala sesuatu. Aspek yang ketiga yaitu menginsafkan akan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan atau meyakinkan orang percaya bahwa iblis sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 12 ayat 31. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus bekarya dalam orang-orang percaya itu untuk menginsafkan atau menyingkapkan dosa-dosa manusia. Ya, bukan hanya menyingkapkan dosa-dosa, tetapi mengajak
mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa. Jadi hanya karya Roh Kudus yang bisa membuat orang bertobat. Tidak ada satu orang pun bisa bertobat kalau bukan karya Roh Kudus yang bekerja. Pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya bukan saja ditugaskan kepada orang-orang, bukan saja ditujukan terhadap orang-orang yang belum selamat, tetapi juga bekerja dalam orang percaya dan gerejanya. Untuk apa? Untuk mengajar, untuk membetulkan kesalahan dan menuntun orang percaya itu kepada jalan kebenaran. Di dalam Matius pasal 18 ayat 15, firman Tuhan berkata, di sini Tuhan Yesus yang berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saudaraku, tidak banyak saat ini orang yang bisa menerima nasihat atau teguran ya dari orang lain maupun dari saudara seiman. Ya, jangankan teguran atau nasihat dari orang lain, teguran nasihat dari keluarga sendiri saja ya sulit untuk dapat diterima. Seperti misalkan suami menegur istri, menasihatkan istri, istri menasihati dan menegur suami, orang tua menegur anak-anak, dan seterusnya. Terkadang sulit untuk diterima. Tetapi ingat, firman Tuhan pada hari ini berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi kalau kita ditegur, kita dinasihati, hendaknya kita sadar, ya, jangan kita mengeraskan hati atau kita menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi kesal. Ya, mari kita menyadari, mungkin teguran yang kita terima dari saudara-saudara seiman kita itu merupakan karya Roh Kudus yang menasihati kita. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi katakan kalau kita ditegur atau dinasihati dengan saudara-saudara seiman kita, dengan orang-orang percaya, itu menandakan bahwa Allah masih mengasihi kita. Dia memakai saudara seiman kita untuk menegur kita, menasihatkan kita supaya kita sadar akan kesalahan kita dan kembali ya pada jalan kebenaran itu. Jangan kita mengeraskan hati, ya. Kalau kita tidak bisa ditegur dengan baik-baik, maka dikatakan Tuhan akan menghajar. Mana yang saudara pilih? Ditegur dengan baik atau dihajar? Pilihan ada di tangan saudara. Memang tidak enak rasanya ketika menerima teguran atau nasihat, ya. Namun firman Tuhan katakan, relakan hatimu dan bertobatlah. Ya. Ini merupakan peringatan firman Tuhan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Yang terakhir, yang keempat, dipenuhi Roh Kudus supaya kita bertumbuh dalam iman. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, imannya akan bertumbuh semakin kuat dan menjadi semakin dewasa di dalam hal-hal rohani. Sama seperti baterai handphone yang harus kita isi setiap hari dengan arus listrik. Supaya apa? Supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan kita orang-orang Kristen.
kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus supaya kita dapat berfungsi dengan benar, dengan baik dalam tubuh Kristus. Bukankah firman Tuhan katakan, sesama anggota tubuh Kristus kita harus saling menasehati, saling mendukung, mendoakan. Ya. Mengalami buah-buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Saudaraku, tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, tanpa Roh Kudus yang memenuhi hati kita, tidak dapat seorang pun dapat melakukan hal-hal yang baik. Karena manusia mudah melakukan kesalahan. Manusia mudah melakukan dosa. Tetapi sebaliknya, orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi buah roh yang ada pada orang percaya itu adalah hasil karya dari Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Dan buah roh itu harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau buah roh itu ada dalam kehidupan kita, ketika kita ditegur, maka kita tidak menjadi marah, ya, tapi kita penuh dengan sukacita. Ya, ada damai sejahtera karena kita tahu bahwa Allah masih mengasihi kita. Allah ingin kita hidup di dalam kebenarannya. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus supaya kita hidup dalam kemenangan atas dosa dan segala godaan dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh membangkitkan, menumbuhkan kerinduan yang besar untuk kita dibaptis dalam roh dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Setelah itu nanti kita akan masuk di dalam doa. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
alamat hati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh merindukan untuk menerima baptisan dalam Roh. Kita sungguh-sungguh merindukan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik. Kita cenderung melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa demi dosa. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menguasai kita. Roh Kudus akan memproteksi kita, mengingatkan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus segera mengingatkan kita supaya kita kembali sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kita perlu pengampunan daripada Tuhan. Nyanyikan lagu ini saudara dengan penuh kesungguhan sebagai tanda kerinduan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima baptisan, percayalah ya, saat ini Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Roh Kudus akan menjamah saudara, membaptis saudara dengan kuasanya, memenuhi saudara dengan kuasanya. Saya akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saudara dipersilakan untuk berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita naikkan pujian ini lagi sekali lagi bersama-sama. Dan kita masuk dalam doa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Silakan saudara berdoa, mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni saudara, melayakkan saudara pada hari ini untuk menerima pengampunan dosa, menerima baptisan dalam Roh Kudus, menerima dipenuhi Roh Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, dan melakukan menuhikan kuasa alamat hati. Naikkan lagu ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Saudara percaya saat ini Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Dia akan menjamah saudara, membaptis saudara yang belum menerima baptisan, dan memenuhi saudara untuk sebagai pembaruan dalam kehidupan. Bagi saudara yang merindukan untuk dipenuhi Roh Kudus, bagi saudara yang merindukan untuk menerima baptisan Roh Kudus, saudara bisa menaruh tangan saudara di dada saudara. Nanti Bapak Gembala bersama dengan tim Gembala akan berdoa untuk saudara supaya Roh Kudus membaptis saudara. Alamat hati, Buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi, dengan kuasa
kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh Tuhan merindukan untuk menerima lawatan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan membuka hati kami untuk dijamah, dibaptis dalam baptisan Roh Tuhan, dan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Biar kiranya Tuhan melayakkan kami untuk menerima anugerah yang terbesar pada saat ini Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk menjamah kami, membaptis kami dengan baptisan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang telah menaruh tangannya di dada, yang membuktikan Tuhan, yang merindukan supaya Engkau menjamahnya, Engkau membaptis dengan baptisan Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu memenuhi Tuhan hati sidang jemaat. Saat ini ya Tuhan, saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya kasih anugerah Tuhan tercurah atas kami semua pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah saudara, terimalah anugerah Allah yang terbesar, terimalah kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikirala mana sikirala mana Tuhan, Tuhan, kami butuh Tuhan pengurapan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati kami, menguasai kehidupan kami, menguasai pikiran dan kehendak kami Tuhan, menguasai perasaan kami, perkataan kami Tuhan, dan perbuatan kami. Ya Bapa, jabah kami Tuhan, jabah kami. Jangan lalukan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menjamah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang terbesar yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan kita dalam sepekan ke depan. Yang pertama, kami masih mengimbau setiap jemaat untuk tetap berada di rumah sampai masa pandemi ini benar-benar berakhir. Yang kedua, untuk ibadah kita minggu depan, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing lewat ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Selanjutnya, kami mengundang setiap jemaat untuk bersama-sama hadir di komsel umum yang diadakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam via aplikasi Zoom. Selanjutnya kami juga mengundang setiap jemaat yang rindu untuk bersama-sama dengan kami mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi. Kami juga mengundang setiap anak-anak muda untuk bersama-sama dengan kami beribadah yang diadakan setiap hari Minggu jam 7 malam via aplikasi Zoom.
Dan bagi setiap jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan lewat nomor rekening yang ada di layar. Demikian pengumuman sepekan ke depan, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Baik saudara, kita sudah diberkati, baik melalui pujian, kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya saudara boleh mengalami peristiwa Pentakosta di dalam kehidupan saudara semua. Peristiwa Pentakosta bukan hanya merupakan sejarah, tetapi harus benar-benar kita alami sendiri. Ya, karena Roh Kudus sangat berarti dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga diberkati dengan anugerah-Mu yang begitu besar melalui kepenuhan Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kami semua pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, pada hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk negara yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa Indonesia ini. Kami mohonkan kiranya pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh segera berlalu, sehingga Tuhan kami semua boleh kembali Tuhan pada aktivitas yang normal. Kami dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga memberkati perekonomian bangsa dan negara kami ini, sehingga semuanya dapat berjalan kembali dengan normal Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati para presiden, berkati Bapak Presiden Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga keputusan dan kebijaksanaan yang dikeluarkannya semuanya berasal dari hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu mungkin yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Roh Kudus yang telah dicurahkan, Roh Kudus yang telah memenuhi hati kami, Roh Kudus yang menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya apapun sakit penyakit kami yang kami rasakan saat ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang menghadapi pergumulan perekonomian, Tuhan juga tolong. Tuhan berikan jalan keluar, sehingga kami boleh menang atas segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pimpin kami Tuhan. Hari lepas hari, biarlah kiranya kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.